Apa kabar rekan-rekan? Saya ingin berbicara tentang aktivitas yang saya lakukan di hari ini di kegiatan pembekalan calon pendamping guru penggerak. Rekan-rekan, hari ini saya sudah belajar tentang konsep piramida terbalik untuk transformasi pendidikan di Indonesia. Rekan-rekan, tahu kan sebuah bentuk piramida bagaimana kemudian dari ujung bawah sampai ujung atas, makin ke atas itu makin mengkerucut. Nah, sekarang kita akan balik piramida ini menjadi sebuah piramida yang terbalik dengan harapan bahwa perubahan itu dilakukan tidak selalu top down dari atas ke bawah, tapi kita akan mulai bagaimana bottom up, artinya dari bawah ke atas sehingga piramidanya kita balik. Jadi kalau kita ilustrasikan di bagian puncak ini adalah pemerintah, sementara di bagian bawah di akar rumput itu adalah guru dan siswa serta para pendidik. Jadi kalau kita balik, maka langkah perubahan itu yang pertama harus dilakukan dari bawah, ya, dari akar rumput, yaitu dari guru, ya, tenaga kependidikan dan juga para siswa. Nah, di sini saya akan menyampaikan tentang refleksi yang sudah saya lakukan terkait dengan pembelajaran hari ini di modul 1, yaitu tentang konsep piramida terbalik, kaitannya dengan peran pendamping guru penggerak dan juga bagaimana mewujudkan itu untuk transformasi pendidikan di Indonesia yang lebih baik. Ada pertanyaan, apa yang dimaksud dengan konsep piramida terbalik untuk transformasi pendidikan di Indonesia? Saya jawab, konsep piramida terbalik untuk transformasi pendidikan di Indonesia adalah sebuah pendekatan kontekstual yang dirancang untuk memudahkan setiap individu atau komunitas dalam melakukan proses perubahan atau gerakan terkait upaya mewujudkan merdeka belajar menuju transformasi pendidikan Indonesia yang lebih baik. Inti dari pemaparan saya ini, saya ingin mengatakan bahwa perubahan sekecil apapun itu harus dimulai. Dan perubahan yang terbaik adalah perubahan yang lahir dari inisiatif diri sendiri. Bukan perubahan yang kemudian sifatnya top down, artinya lahir dari kebijakan, karena ada instruksi pimpinan, instruksi kepala dinas, bahkan mungkin menteri. Bukan hanya seperti itu, tapi perubahan yang terbaik adalah perubahan yang lahir dari diri sendiri, kemudian menyebar, dan menginisiasi banyak orang untuk kemudian mengikuti perubahan itu sehingga akan tercipta satu buliran atau satu gebrakan, ya, menggelindingnya sebuah proses perubahan yang lebih besar, yaitu perubahan bagaimana Indonesia dari sisi pendidikan bisa transformasi, berubah bentuk dari satu bentuk hari ini menjadi bentuk yang lebih baik lagi. Karena mau tidak mau kita sadari hari ini bahwa kondisi pendidikan Indonesia saat ini tidak sedang dalam keadaan baik-baik saja, bahkan koma. Dalam hal apa? Dalam hal kualitas pendidikan itu sendiri yang tercermin dalam dua, pertama siswa dan juga guru. Kita tahu bahwa kondisi siswa hari ini dilihat dari nilai PISA, walaupun itu bukan satu-satunya standar yang menentukan kualitas pendidikan di Indonesia, tapi kita tahu bahwa dari 2003 sampai 2018, urutan PISA kita ini selalu di urutan paling bawah, bahkan lebih bawah daripada Vietnam yang baru merdeka setelah kita merdeka. Ya, itu kaitannya dengan kondisi hari ini yang tidak sedang baik-baik saja ditinjau dari sisi siswa. Dari sisi guru pun kita ketahui data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2015, rata-rata nilai ujian kompetensi guru kita, ya, dari jenjang SD, SMP, dan SMA tidak lebih dari 50%. Ya, hanya sekitar 40 sampai 45%. Padahal KKM secara nasional untuk uji kompetensi guru itu adalah 55%. Sehingga ketika siswanya bermasalah dalam hal kualitas pendidikan, maka pasti salah satunya ada masalah dengan gurunya, karena siswa dan guru tidak dapat dipisahkan. Kondisi inilah yang kemudian menuntut kita, para guru penggerak, untuk bergerak sedini mungkin, secepat mungkin, gercep bagaimana mewujudkan kualitas pendidikan ini menjadi lebih baik. Karena kita tidak mau akan kehilangan generasi-generasi yang berkualitas di kemudian hari, karena visi besar Indonesia adalah Indonesia Emas di 2045. Kemudian pertanyaan kedua, deskripsikan secara rinci menggunakan bahasa Anda sendiri konsep piramida terbalik untuk transformasi pendidikan yang dijelaskan dalam modul ini. Saya menjawab, saya akan senang apabila mendeskripsikan konsep piramida terbalik untuk transformasi pendidikan di Indonesia menjadi dua konsep kunci, yaitu piramida terbalik dan transformasi pendidikan. Jadi saya pisahkan rekan-rekan. Menurut saya, piramida terbalik adalah sebuah pendekatan kontekstual yang bersifat bottom up untuk membantu proses perubahan atau gerakan terhadap suatu keadaan.
Jika kita memandang piramida secara utuh, tentu kita mendapatkan isyarat bahwa sebuah pendekatan kontekstual tersebut bukan bottom up, tapi top down. Nah, pendekatan piramida terbalik adalah sebuah konsep tentang inisiasi sebuah gerakan yang bersifat spontanitas. Artinya berasal dari dorongan, motivasi individu atau komunitas yang menyadari adanya kekeliruan atau kesalahan orientasi dalam suatu hal, sehingga tidak harus menunggu instruksi yang sifatnya top down tadi. Artinya, jika dikaitkan dengan pendidik, maka piramida terbalik menyatakan bahwa upaya perubahan tersebut akan lahir atau muncul dari individu, tidak selalu harus menunggu instruksi, pelatihan, diklat, workshop yang sifatnya terkesan rutinitas tanpa makna. Sedangkan transformasi pendidikan di Indonesia mengandung arti bahwa diperlukannya sebuah upaya perubahan dari suatu bentuk pendidikan menuju bentuk lain yang tentunya harus lebih baik. Dan dasar dari semua ini adalah adanya kesadaran bahwa kondisi pendidikan kita saat ini sedang tidak dalam keadaan baik-baik saja. Dan konsep piramida terbalik untuk transformasi pendidikan di Indonesia adalah sebuah pendekatan kontekstual yang dirancang untuk memudahkan setiap individu atau komunitas dalam melakukan proses perubahan atau gerakan terkait upaya mewujudkan merdeka belajar menuju transformasi pendidikan Indonesia yang lebih baik. Pertanyaan ketiga, rekan-rekan, berikan contoh penerapan konsep piramida terbalik untuk transformasi pendidikan Indonesia yang Anda ketahui. Mulai dari diri sendiri. Saya telah coba melakukan inisiasi perubahan sederhana di lingkungan tempat saya bekerja maupun di komunitas atau MGMP. Di sekolah, saya coba menginisiasi kegiatan workshop berjenjang, pembekalan media, atau metode pembelajaran guru saat pandemi. Inspirasi ini lahirnya dari motivasi besar rekan-rekan guru yang sudah sepuh, akan tetapi memiliki semangat dan motivasi tinggi untuk belajar TIK sebagai sebuah kebutuhan saat PJJ di pandemi ini. Saya mencoba membuat tim bersama 4 orang rekan, melakukan diskusi ringan, mengidentifikasi kebutuhan guru, juga menetapkan strategi berbagi nantinya. Selanjutnya, ide kegiatan ini saya sampaikan kepada kepala sekolah, diskusi, dan audiensi terkait plus minus kegiatan tersebut, dengan harapan dapat disetujui walaupun tidak harus diwajibkan kepada guru untuk mengikutinya. Dan inisiatif kecil ini ternyata mendapatkan respon baik dari kepala sekolah, hingga kemudian kegiatan ini dapat terselenggara selama 7 pertemuan, dengan workshop yang dilaksanakan setiap 2 minggu sekali. Kegiatan ini kami beri nama Jumat Berkah Berbagi TIK. Alhamdulillah, inisiasi gerakan sederhana ini juga dirasakan manfaatnya oleh guru di sekolah, hingga budaya literasi dan implementasi TIK saat ini di sekolah kami menjadi hal yang lumrah. Artinya, para guru telah memiliki kemampuan TIK yang baik. Pertanyaan keempat, cari atau buat gambar, video yang menurut Anda mengilustrasikan bagaimana transformasi pendidikan di Indonesia dapat berubah menggunakan konsep piramida terbalik, kemudian unggah gambar tersebut di sini. Saya sudah mengunggah. Dan yang kelima, berikan penjelasan mengapa gambar tersebut mengilustrasikan penerapan konsep piramida terbalik untuk transformasi pendidikan di Indonesia. Nah, saya coba perlihatkan gambar yang dimaksud. Nah, ini rekan-rekan gambar yang saya buat gitu ya. Ilustrasi peran guru penggerak bagi transformasi pendidikan di Indonesia. Saya akan menceritakan tentang gambar ini. Apa makna filosofis dari gambar ini? Rekan-rekan, di sini ada gambar siluet 2 orang, yang satu lebih tinggi, yang satu lebih rendah. Ya, ini sekilas bisa terlihat sebagai sosok ayah dan anak ya. Dalam konteks lain saya mendefinisikan ini sebagai pendamping dan guru penggerak. Nah, kemudian ini jalan panjang ini adalah pendidikan rekan-rekan. Ya, pendidikan ini kita tahu ya, hari ini kondisi kita tidak sedang dalam keadaan baik-baik saja. Di sebelah kiri ini ada awan yang cukup gelap gitu kan. Sementara di sebelah kanan ini ada matahari yang bersinar terang. Nah, kita tentu ingin bertransformasi, berubah bentuk dari satu keadaan yang gelap, banyak masalah, ya, pendidikan yang bermasalah dan sebagainya, menuju ya masa depan yang cerah, gemilang, yang tentu Indonesia unggul dan Indonesia maju di kemudian hari. Nah, disinilah pentingnya peran pendamping guru penggerak. Karena pendamping guru penggerak, ketika dia melalui lika-liku jalan pendidikan ini, tentu dia akan menjadi teman, partner, sahabat, bahkan saudara bagi guru penggerak. Terkadang fungsi pendamping di sini adalah bagaimana kemudian menguatkan motivasi, memberikan sense, memberikan arah, kapan harus menyatakan bergerak dan kapan harus menyatakan berhenti sesaat.
Disinilah pentingnya bagaimana pendamping ini akan memfasilitasi para guru penggerak untuk melakukan inisiatif praktik baik pembelajaran di sekolah maupun di komunitasnya. Pendamping hadir sebagai teman curhat, sebagai soulmate yang akan menguatkan, yang akan memotivasi, dan yang akan terus menginisiasi para guru penggerak untuk bergerak menuju matahari kegemilangan yang luar biasa. Dan itulah Indonesia Maju. Demikian rekan-rekan sekilas tentang apa yang saya peroleh di hari ini, yaitu materi tentang konsep piramida terbalik dalam kaitan dengan transformasi pendidikan Indonesia menjadi lebih baik. Salam juara, salam sehat, dan yang paling penting adalah salam semangat.